Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa. Semoga kita masih tetap diberi kesehatan ya di tengah pandemi seperti ini. Ya, kegiatan sore hari ini kami akan mensosialisasikan mengenai pengenalan MBKM ya di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan yang kedua, sosialisasi dan informasi terkait kontribusi mahasiswa terhadap akreditasi prodi. Jadi kita ketahui, insya Allah di tahun depan Prodi Teknik Industri akan melakukan reakreditasi begitu. Jadi kita juga tetap membutuhkan kontribusi dari mahasiswa untuk melakukan reakreditasi ini agar didapatkan hasil yang optimal. Ya, langsung saja untuk rekan-rekan mahasiswa, suara saya masih tetap bisa didengar ya? Iya, bisa, Pak. Masih, Pak. Oke. Ya, ada beberapa agenda ya di pelaksanaan sore hari ini. Yang pertama nanti akan ada informasi mengenai sosialisasi MBKM. Lalu yang kedua yaitu informasi terkait kontribusi mahasiswa terhadap akreditasi. Ya, langsung saja untuk yang pertama ini kami ingin mengetahui pengetahuan mahasiswa terkait apa sih itu MKM gitu ya. Jadi saya siapkan ini tadi sudah saya informasikan terkait penggunaan menti.com sebagai media untuk kita mencari tahu seberapa tinggi mahasiswa tahu mengenai MBKM gitu ya. Silakan masuk ke www.menti.com ya, lalu masukkan kode ini 2468216. Nah, kami persilakan. Apakah bisa diakses rekan-rekan mahasiswa? Silakan masuk di bisa ya. Untuk kodenya apa? Kodenya mohon ditampilkan lagi. Nah, silakan masuk di wmenti.com, lalu silakan masukkan kode 2468216 ya. 2468216. Silakan terlebih dahulu masuk di kode tersebut dan silakan untuk mengisi survei yang ada di menti.com ya. Ya, kami beri waktu sekitar 3-4 menit. Silakan diisi terlebih dahulu. Atau bila nanti kita cek di sini sudah banyak yang mengisi dan suara mayoritas sudah mengisi, nanti kita akan beri tahu begitu ya. Silakan diisi terlebih dahulu.
Ya, cukup ya sepertinya dari hasil yang sudah kita lihat bersama ini ya, mayoritas memang sepertinya sudah mengetahui ya mengenai MPKM itu berkaitan dengan ya kurikulum, lalu kampus merdeka, lalu ada yang menjawab mengenai freedom gitu ya, mahasiswa dan lain sebagainya. Oke, jadi bisa di hipotesa kami juga menyimpulkan bahwa mahasiswa mayoritas memang sudah mengetahui dan juga setidaknya sudah mendengar mengenai MPKM itu seperti apa. Oke, yang kedua ini nanti akan dijelaskan mengenai teknis ya dan juga rencana MPKM Prodi Teknik Industri yang akan disampaikan oleh Bu Maria begitu. Oke. Oke, jadi sembari menunggu Bapak Ibu dosen yang lain, ya ini dapat dilihat ya di tampilan program kerja MPKM Prodi Teknik Industri. Ya, dapat dilihat ya pertukaran pelajar, lalu magang, proyek independen, kewirausahaan begitu. Ini dari hasil survei ternyata mahasiswa lebih memilih ke arah yang mana seperti itu ya. Oke, magang ya paling besar ternyata 18 responden menjawab magang, 19. Oke, ternyata paling banyak masih terus berjalan gitu. Saya tahu ini yang jawab kewirausahaan siapa, saya tahu. Wimpi mana Wimpi? Oke, KKN tematik ada ya. Masih terus berjalan begitu. Pertukaran pelajar ya dan juga magang menjadi mayoritas, masih terus berjalan begitu. Si magang 22 responden. Apakah sudah selesai? Masih terus berjalan ya. KKN tematik hanya 1 responden yang menjawab. Saya tahu siapa. Ya, dari hasil akhir ternyata masih ada penambahan ini ya. Jadi kita simpulkan saja seperti yang ada di grafik yang kita bisa lihat, ternyata 26 responden memilih magang begitu, lalu 19 responden memilih pertukaran pelajar, dan sisanya ada proyek independen, kewirausahaan, dan juga KKN tematik. Oke, langsung terima kasih atas partisipasi mahasiswa. Nanti ada ini lagi ya, setelah materi yang akan disampaikan oleh Bu Maria, nanti kita mainan ini lagi ya, menti.com gitu ya. Oke, nanti juga ada absensi yang harus rekan-rekan mahasiswa isi begitu. Jadi silakan diikuti terlebih dahulu sampai akhir kegiatan sosialisasi ini ya, agar informasi terkait hal-hal apa saja yang update di dunia perkuliahan begitu, agar bisa diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa. Lanjut, bisa langsung ke Bu Maria, apakah bisa? Oke, baik. Sesi yang kedua ini silakan kami persilakan kepada Bu Maria Krisnawati selaku Kaprodi Teknik Industri Unsud
yang akan menjelaskan mengenai apa itu MPKM khususnya di Prodi Teknik Industri Unsur. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Maria. Terima kasih Pak Gatot. Saya coba share screen ya. Mungkin sebelum kita masuk apa itu MBKM, mungkin saya sedikit paparkan latar belakang dari MBKM sendiri. Yang pertama itu mungkin sama seperti revolusi industri dari 1 sampai dengan 4, begitu juga dengan education. Nah, education yang pertama teacher center, jadi di sini student sebagai passive recipient. Kemudian untuk education 2.0, nah di sini student ini sebagai active learning, jadi di sini edukasi 2.0, dan mungkin yang sudah kita lakukan, yang beberapa lakukan, mungkin ada sebagian beberapa dosen melakukan ini ya. Nah ini mungkin untuk education yang 2.0, di sini student center learning, di mana teacher ini sebagai, jadi dosen itu sebagai fasilitator. Nah, kemudian ini adalah perkembangan yang sekarang ini, jadi masih tetap student center learning, tapi di sini ada co-creation and ubiquitous learning. Jadi di sini pembelajaran itu bisa di mana saja dan mobile, jadi mobile dan bisa dilakukan dimanapun. Ini saya sedikit skip. Ya, nah ini untuk kampus Merdeka sendiri, mungkin saya tidak terlalu banyak untuk latar belakangnya. Nah, jadi untuk kampus Merdeka, berdasarkan tadi sistem pembelajaran yang seperti tadi, institute learning, jadi di mana-mana kita bisa belajar dimanapun. Kemudian muncul suatu kebijakan yang namanya kebijakan kampus Merdeka, di mana di sini ada poin 4 ya, yang mungkin perlu dicermati adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasti itu kampus Merdeka Belajar. Jadi dalam Merdeka Belajar itu dari kami perguruan tinggi itu memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela, jadi boleh diambil, boleh juga tidak. Di sini bisa mengambil SKS luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Jadi nanti ada 2 semester. Kalau di kami akan mendesain untuk semester 7 dan 8 untuk belajar di luar perguruan tinggi, yang nanti untuk 2 semester itu akan setara dengan 40 SKS. Kemudian ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, dan mungkin sudah sedikit disosialisasikan untuk dari fakultas ya kemarin untuk 1 semester bahwa diberikan untuk mengambil sebanyak 20 SKS ya, setara dengan 20 SKS 1 semester di prodi di luar prodi yang dia SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama. Jadi di prodi yang berbeda, di prodi lain, di perguruan tinggi yang sama. Cuman kalau di kurikulum yang baru, yang sedang kita susun, ini adalah bisa diambil di semester 1 sampai dengan semester 6. Jadi semester 1 sampai dengan 6 bebas, tapi totalnya dia adalah 20 SKS. Jadi di sini mungkin itu yang dicermati, yang berarti 3 semester yang ada di luar program studi. Kemudian, nah yang untuk semester 7 dan 8, itu adalah ada 8 program, yang mungkin tadi beberapa sudah dipolingkan ya, yang sudah disurvei tadi ada 5, yang mungkin kita akan rencanakan 5 itu adalah yang kita akan rencanakan untuk dilaksanakan tahun depan. Nah, kemudian ini di sini ada 8, yaitu magang atau praktik kerja, kemudian ada proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Ini sedikit penjelasan apa itu magang atau praktik kerja. Jadi di sini ada kegiatan magang di sebuah industri, dan lamanya itu setara dengan 1 sampai dengan 2 semester. Jadi setara dengan 40 SKS. Jadi mungkin nanti akan dikonversi mata kuliah yang
sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pada saat magang. Kemudian untuk proyek di desa, nah di sini ada proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan. Sebenarnya ada, tapi kebetulan kami tidak programkan untuk tahun depan. Tapi mungkin bagi yang berminat, mungkin kita bisa lihat nanti kegiatannya apa saja. Kemudian untuk mengajar di sekolah, ini juga ada. Tapi kita kemudian belum programkan untuk tahun depan, untuk 2021. Kemudian untuk pertukaran pelajar, jadi di sini untuk pertukaran pelajar itu mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri, maksudnya perguruan tinggi lain maupun luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang diadakan pemerintah. Jadi nanti di sini untuk pertukaran pelajar ini dari mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain yang ada perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi kita. Jadi di prodi kita dengan prodi yang lain atau dari fakultas kita dengan fakultas di universitas lain nanti ada kerjasama. Nanti bisa mengambil sebanyak 20 SKS. Ini bisa dilakukan untuk 1 semester atau 2 semester. Kemudian untuk penelitian atau riset, di sini riset kegiatan akademik, nanti juga sama. Jadi setiap program ini nanti akan dikonversi untuk 20 SKS. Kemudian untuk penelitian dari riset ini adalah kegiatan riset akademik, sains atau sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dan setelah ini juga belum ada di kami yang akan kita rencanakan. Kemudian yang kegiatan wirausaha. Jadi di sini mahasiswa itu mengembangkan kegiatan wirausaha secara mandiri yang dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau jadi pegawai. Jadi nanti ada dosen yang membimbing untuk kegiatan wirausaha. Jadi misalkan mengembangkan UKM ataupun lainnya yang nanti bisa difasilitasi oleh inkubasi bisnis yang ada di LPTN. Jadi nanti kita bersama dengan inkubasi bisnis untuk mengembangkan suatu UKM dan nanti mungkin akan jadi kegiatan wirausaha. Kemudian untuk studi atau proyek independen, nah di sini nanti ada yang akan kami rancang juga. Jadi melakukan suatu proyek, jadi melakukan suatu proyek berdasarkan topik sosial khusus. Mungkin nanti baru akan dibuatkan panduannya nanti di bulan Januari. Jadi nanti di sini di proyek independen ini yang terdiri tidak hanya dari satu prodi, minimal kalau nggak salah 2 prodi. Jadi tidak hanya satu prodi yang nanti akan mengerjakan topik yang sama, nanti akan dikonversi ke beberapa program yang terkait dengan proyek independen yang dilakukan. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Nah ini mungkin bisa ada proyek kemanusiaan di sini. Di proyek kemanusiaan ini kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang diikuti oleh perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian untuk KKN tematik itu masuk ke proyek kemanusiaan atau proyek di desa. Jadi nanti KKN tematik yang belum tahu persetujuannya, kalau yang KKN tematik mungkin nanti akan kita coba lagi. Untuk proyek KKN tematik mungkin bisa disarankan untuk proyek di desa atau untuk proyek kemanusiaan. Jadi nanti dari program yang ada di KKN tematik tersebut. Nah, itu tadi yang untuk 8 kegiatan yang ada di proyek kemanusiaan di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nanti di program ini bisa disetarakan, jadi tidak 20 SKS itu turun dari mana, nanti mungkin disetarakan dengan mata kuliah yang memang berkaitan dengan program-program tersebut. Jadi mungkin misalkan tugas akhir bisa masuk ke sana. Jadi yang bingung-bingung untuk mencari topik tugas akhir mungkin bisa ikut program ini. Daripada bingung kemana-mana nggak jelas gitu ya, mungkin bisa ikut program-program ini sehingga bisa karena di sini kan idenya sudah jelas ya, nanti misalkan kerjasama magang itu nanti akan dilakukan, ada program yang sudah terencana dan nanti akan bisa digunakan untuk tugas akhir, KP, mungkin belum KP mungkin bisa direncanakan untuk tugas akhir. Mungkin itu saja pengenalan MBKM
dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Maria. Ya, cukup singkat, padat, dan jelas sekali begitu. Nah, ini dari saya sendiri, saya coba bertanya ini Bu Maria. Kalau Mama nih, ada mahasiswa kami begitu ya, contohnya Wimpi gitu ya, sekarang sudah mulai berwirausaha begitu Bu. Dia punya kolam tambak begitu Bu. Apakah hal ini bisa dijadikan salah satu hal yang bisa diklaim sebagai kampus merdeka? Bagaimana Bu Maria? Ya, sebenarnya bisa Pak. Karena kemarin di KPM juga ada program inkubasi bisnis ya. Nanti di sana dari mungkin yang sudah berwirausaha mungkin bisa dibimbing yang nanti sejalan dengan jadi apa yang dikerjakan itu akan sejalan dengan yang program MPKM tadi. Mungkin nanti kalau misalkan untuk kegiatan kewirausahaan ini mungkin bisa dimasukkan tugas akhir juga, atau mungkin nanti analisis kelayakan perusahaan atau mata kuliah mata kuliah lain. Cuman jangan lupa untuk yang 8 ini tidak semua. Jadi semua kegiatan MPKM ini nanti ada buku pedomannya dan ada persyaratannya. Jadi memang ada seleksinya. Jadi memang kalau keinginan boleh, tapi tidak semuanya bisa ikut karena memang kami ada seleksinya. Nanti akan disusun kemudian untuk buku panduannya. Oke, baik Bu Maria. Ya, bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya untuk memulai diskusi terkait informasi mengenai MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Kami persilakan. Kami persilakan rekan-rekan mahasiswa boleh melakukan pertanyaan secara langsung, bersuara ataupun menuliskan di kolom chat begitu. Apakah ada? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, apakah sudah paham semua rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini terkait MPKM? Boleh bertanya, kira-kira saya mau melakukan MPKM itu bisa semester berapa sih Bu? Atau persyaratannya apa saja sih Bu? Apakah IPK saya harus memenuhi persyaratan atau bagaimana? Boleh ditanyakan terkait hal-hal teknis MPKM ya. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Ada? Oke, ini ada di kolom chat. Izin bertanya Bu, mohon maaf. Untuk program pertukaran itu sesama prodi, apakah program pertukaran itu sesama prodi Bu? Apakah boleh di luar prodi? Itu Bu Maria, pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Pak Hasan. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Indri dan Kemenkum. Jadi untuk yang pertukaran pelajar itu, kalau yang kami sedang kerjasama adalah untuk sesama prodi. Jadi sesama prodi teknik industri, tetapi di luar di universitas lain. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau di luar prodi teknik industri, tapi untuk yang ya cuman mata kuliah yang ada itu CPL-nya memang harus sama. Jadi kalau yang di sini yang dimaksud pertukaran ini di luar prodi, di prodi yang sama di luar perguruan tinggi. Jadi ada dua sebenarnya kalau yang ini untuk pertukaran, yang satu itu yang seperti tadi, yang satu itu bukan pertukaran tapi boleh belajar di prodi lain di perguruan tinggi yang sama. Seperti yang mungkin sudah dilakukan, yang sudah disosialisasikan semester awal semester kemarin. Itu. Sudah cukup jelas. Oke. Sebenarnya cukup ya Bu tadi. Ini ada balasan, baik Bu, terima kasih jawabannya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya, rekan-rekan mahasiswa
boleh menulisnya di kolom chat maupun bersuara secara langsung begitu ya. Ya ini Bu, saya mau bertanya juga ini Bu. Contohnya ini ada mahasiswa kami juga yang semua dia lagi rumahnya di Sidoarjo gitu Bu ya, atau Surabaya gitu ya, seperti Hana begitu. Nah, apakah Hana ini nanti bisa mengambil program MBKM ini mulai kapan gitu Bu, kira-kira apa namanya prediksi terdekatnya begitu Bu? Ya, sebenarnya Maksud siapa? nanti masuk ke sana suara saya. Sebentar Bu, saya ingin menjelaskan lagi. Jadi contohnya Hana kan ada di Sidoarjo Surabaya gitu Bu ya. Lalu kita kan ada kerjasama dengan beberapa kampus yang ada di Jogja ya maupun di Surabaya begitu. Kalau seumpama ada mahasiswa yang ingin melakukan pertukaran pelajar dengan kampus-kampus yang sudah kita lakukan kerjasama gitu, kira-kira paling dekat gitu bisa dimulai kapan gitu Ibu? Ataukah menunggu ya intinya prediksinya kira-kira bisa dimulai kapan begitu Bu? Terima kasih. Ya, dari Pak Katon, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita kalau untuk kerjasama kita sedang menginisiasi. Jadi memang belum ada kerjasama yang sudah dalam bentuk kerjasama yang siap untuk dilakukan, tapi memang kita masih sedang menginisiasi kerjasama. Jadi kita sedang menginisiasi kerjasama dengan ITAS Surabaya, kemudian dengan UN Yogyakarta dan dengan IT Telkom Purwokerto. Nah, mungkin dari inisiasi itu nanti kita akan membentuk suatu buku pedoman yang mungkin nanti ada syarat-syaratan dan lain-lain. Dan nanti mungkin sebelum KRS-an atau mungkin sebelum bulan Februari mungkin kerjasama itu yang sudah selesai programnya itu nanti akan kita share. Untuk kapannya mungkin nanti ada yang mungkin kami rencanakan mulainya di semester genap 2020-2021. Cuman kami tidak bisa berjanji untuk itu karena mungkin nanti kami sedang menyusun buku pedomannya. Kalau rencana kami sih nanti di bulan Februari yang kita rencanakan untuk selesai. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Bu Maria, terima kasih banyak Bu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ada ya, ternyata di kolom chat. Hana Fauziah mau bertanya Bu, apakah mahasiswa semester 5 ke atas dapat mengambil program ini, tetapi di semester 5 ke atas terdapat mata kuliah yang dirasa sebagai mata kuliah inti, begitu Bu. Terima kasih, monggo Bu Maria. Oke, untuk yang Hana ya, mungkin program ini program yang dimaksud yang program yang mana? Sebenarnya bisa saja karena memang kita karena ini program MBKM tergantung nanti dari kerjasama karena ini memang harus didasari oleh kerjasamanya, jadi harus ada suatu perjanjian kerjasama antara dua belah pihak untuk menyelenggarakan ini. Dan mungkin untuk penyelenggaraannya memang kalau yang untuk dalam waktu dekat mungkin untuk antar prodi dalam PT ataukah di luar prodi tidak di prodi yang sama di luar universitas. Nah, mungkin yang bisa dilaksanakan untuk semester genap itu yang itu, tapi kalau untuk yang magang kita sedang inisiasi. Mungkin kalau magang mungkin kita harus ada kerjasama. Mungkin ini untuk informasi yang lebih jelasnya mungkin nanti sekitar bulan Februari mungkin ya, yang mungkin nanti bisa dilaksanakan itu apa saja, karena memang ini kerjasama sedang kami susun juga, sedang kami coba untuk inisiasi. Dan nanti kalau untuk pelaksanaannya mungkin
menunggu informasi lagi. Tapi kalau misalkan semester 5 ke atas mengambil boleh saja. Hanya saja nanti program mau diambil dulu gitu. Ya, kita sesuaikan. Mungkin itu saja Pak Aton. Baik Bu Maria, terima kasih Bu. Ini ada beberapa pertanyaan lain Bu. Dari Aulia Ana ya, izin bertanya Bu, untuk program pertukaran pelajar, pengambilan maksimal SKS setiap mahasiswa berapa? Terima kasih. Monggo Bu Maria. Kalau untuk setiap mahasiswa itu jadi untuk program MBKM yang pertukaran pelajar itu maksimalnya itu adalah 20 SKS untuk 1 semester. Tapi kalau misalkan mau mengambil 2 semester, berarti maksimal adalah 40 SKS. Jadi 20 SKS setara dengan 1 semester. Seperti itu Pak. Baik, berarti 20 SKS ya Bu maksimalnya ya. Iya. Itu untuk Bukan Aulia. maksimalnya Pak. Satu semester untuk satu semester. Baik. 1 semester 20 SKS. Oke, 1 semester 12 SKS. Oke, selanjutnya ada Sri Ambarwati. Maaf Bu, izin bertanya, jika kita mengambil program MBKM, apakah ada feedback yang harus kita berikan pada jurusan? Dan jika ada, dalam bentuk apa Bu? Terima kasih. Monggo Bu Maria. Ya. Untuk feedback sih sebenarnya tidak ada ya, karena nanti di program MBKM ini nanti ada asesmennya, jadi tetap melaksanakan perkuliahan, cuma nanti bentuknya ujiannya atau bentuk asesmennya nanti yang berbeda. Jadi mungkin nanti kalau misalkan di magang, nanti bentuk asesmennya mungkin tidak perkuliahan, tetapi mungkin lebih tugas besar atau seperti apa yang nanti yang sesuai dengan asesmen yang ada di pembelajaran kita. Jadi kalau feedback itu sih tidak ada. Jadi memang kita ya feedbacknya adalah mengerjakan tugas untuk mengisi perkuliahan itu. Jadi untuk asesmennya itu yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalkan magang tadi asesmennya adalah merancang sistem produksi gitu ya. Nanti merancang sistem produksi, nanti di sana mengerjakan tugas-tugasnya sistem produksi. Nanti itu akan diakui untuk suatu mata kuliah tertentu, misalkan diakui sebagai perkuliahan sistem manufaktur. Seperti itu. Itu Pak Hasan. Oke, baik Bu Maria. Ini lalu ada selanjutnya ada Hana. Ya, izin bertanya Bu, di kampus ada organisasi AIESEC yang juga ya ISEC ya, yang juga menampung mahasiswa untuk melakukan program sosial baik luar negeri maupun dalam negeri. Apakah itu juga termasuk ke dalam MBKM Bu? Itu. Terima kasih. Sebenarnya kalau itu sejauh program tersebut ada kerjasama dan ada buku pedoman yang dia akan memuat isi dari 20 SKS itu, dia terdiri dari beberapa kegiatan yang bisa disetarakan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di organisasi ISEC ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang memang bisa disetarakan untuk 20 SKS dan ada kerjasama antara dari pihak universitas, fakultas ataupun universitas atau fakultas dengan organisasi atau mungkin dengan tempat yang dilakukan proyeknya ISEC itu, mungkin itu bisa dianggap program MBKM. Seperti itu ya. Oke, baik Bu Maria. Lalu ada dari Yogi ya, izin tanya Bu, seumpama mengambil program magang selama 2 semester, apakah nanti proses hasilnya dalam bentuk laporan atau ada yang lain? Kemudian apakah setiap matkul terkait program magang membuat laporan atau bagaimana? Begitu Bu Maria. Nah, jadi nanti untuk yang program magang ataupun program lainnya itu sama seperti yang tadi saya jawabnya, karena semuanya itu akan diatur dan disetarakan. Jadi mungkin nanti ada beberapa mata kuliah, jadi 20 SKS itu tidak 20 SKS, bisa 20 SKS. Cuma nanti 20 SKS itu nanti akan kita bagi menjadi beberapa
beberapa mata kuliah ya. Nanti misalkan nanti ada tugas akhir, ada praktek, kemudian nanti ada manajemen rantai pasok, misalkan kalau di program magang, terus kemudian nanti ada manajemen pengadaan sebagai mata kuliah pilihan. Nah, itu mungkin nanti setiap mata kuliah itu mempunyai assessment nanti yang akan berbeda-beda. Jadi di sini nanti tergantung nanti assessment-nya apa. Ataukah dia membuat laporan, apakah dia akan mengerjakan suatu case, ataukah nanti dia hanya membuat suatu rangkuman, nanti tergantung dari assessment yang akan disusun di dalam buku panduan tersebut. Jadi untuk magang 2 semester berarti nanti ada 40 SKS nanti yang akan disetarakan untuk program tersebut. Jadi nanti di buku panduan itu ada 40 SKS dan nanti 40 SKS itu nanti akan dirinci, setiap mata kuliah akan ada assessment apa. Misalkan laporan tugas akhir berarti nanti akan ada output laporan tugas akhir. Misalkan nanti ada KP berarti nanti ada laporan KP-nya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya sama seperti yang di perkuliahan biasa, hanya caranya mendapatkan informasinya nanti yang berbeda. Gitu. Baik, oke. Apakah ada tanggapan dari beberapa yang bertanya tadi? Ada Hana Fauzia, Aulianai, Sri Ambarwati, lalu Hana Mutia, dan juga Yogi. Apakah ada tanggapan ataukah cukup jelas? Atau ada yang mau bertanya lagi? Kami persilakan satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke menti.com lagi ya, untuk lanjut di sesi berikutnya. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang bertanya. Terima kasih juga Bu Maria atas paparannya. Di sesi selanjutnya ini akan dilakukan survei kembali ya, terkait kami menyaring ya, begitu informasi yang akan kami paparkan ini, apakah mahasiswa sudah tahu atau belum begitu yang berkaitan dengan apa yang kita mau paparkan di sesi selanjutnya ini. Oke, silakan untuk mengakses menti.com kembali bagi rekan-rekan mahasiswa. Silakan dipersiapkan device-nya. Oke, silakan masuk di menti.com lalu masukkan kode 4403799 gitu ya. 4403799. Oke. Kami beri waktu sekitar 3-4 menit. Silahkan. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa. Ada, kalau yang join di Zoom ini ada sekitar 80-an lebih peserta ya. Jadi yang memberikan responden masih sekitar 38 responden. Silakan bagi mahasiswa yang lain, rekan-rekan mahasiswa yang lain untuk mengakses www.menti.com, lalu silakan masukkan kode 4403799 ya. Menti.com kodenya 4403799.
Oke, rekan-rekan mahasiswa, mohon partisipasinya untuk mengisi survei di menti.com. Silakan mengisi survei di menti.com, lalu isikan kode 4403799 ya. Baru ada 43 responden dari sekitar 70 lebih ya mahasiswa yang join di Zoom itu. Kami persilakan. Oke, ini ada sekitar 50 responden gitu. Yang mana 50 responden, 51 responden ya, di mana 39 responden menjawab ya, lalu 11 responden menjawab ya tapi tidak paham, lalu 1 responden menjawab tidak, dan 0 responden menjawab gelap. Gitu. Ya, terima kasih banyak. Lalu ada survei yang kedua, silakan diisi. Masih sama menggunakan menti.com, lalu kodenya sekarang adalah 4403799. Oke, mohon partisipasinya rekan-rekan mahasiswa untuk mengakses menti.com, lalu diisikan kodenya adalah 4403799. Silakan diisi terlebih dahulu.
Oke, sudah ada 50 responden yang menjawab, itu di mana mayoritas menjawab adalah ini ya yang paling besar ini ya, ada lomba, lalu prestasi ya, IPK begitu, lalu ada yang menjawab terkenal dengan baik gitu ya, macam-macam, ada 52 responden yang masuk, ada yang menjawab tidak tahu juga gitu, dan lain sebagainya, dari sampai menjawab skripsi ya. Oke, saya mau bertanya nih, untuk yang menjawab lomba ya, untuk yang menjawab lomba, ada yang menjawab lomba di sini? Pendapat Anda, kenapa Anda menjawab lomba begitu? Karena lomba begini-begini Pak, atau bagaimana? Ada yang menjawab lomba di sini, ada yang mau bersuara? Izin menjawab, Pak. Oke, Abimanyu, silakan. Ya, jadi saya jawab lomba. Kenapa lomba? Saya untuk akreditasi itu ada kriteria, yaitu prestasi dari perlombaan itu. Terima kasih. Oke, Abimanyu sudah tahu sampai ke arah sana ya, di dalam akreditasi itu ada variabel prestasi dalam bentuk lomba ya yang didapatkan oleh mahasiswa begitu. Oke. Lalu ada yang menjawab mengenai IPK. Nah, ada yang mau memberikan komentarnya kenapa menulis IPK di sini? Ada rekan-rekan mahasiswa yang menjawab IPK yang ingin bersuara? Apakah ada? Ya, atau ini Dinda bisa mendengar saya? Kalau Dinda memilih apa, Dinda, di sini? Iya, Pak. Nah, Dinda memilih apa, Dinda, di sini tadi, di kuesioner ini tadi? 2, Pak, menjaga nama baik sama terkenal dengan baik. Oh, jawabnya 2, menjaga nama baik sama terkenal dengan baik. Ya, maksudnya Bisa, bagaimana itu? Nggak yang viralnya bukan viral, ya viral lomba apa gitu, Pak. Yang berkaitan dengan viral begitu? Iya, Pak, maksudnya viralnya itu viral baik gitu, bisa menjuarai apa se-internasional gitu. Oke, bila begitu terima kasih banyak atas partisipasi mahasiswa dalam memberikan pendapatnya ya ini tadi. Selanjutnya ini nanti ada Bu Rani yang akan menjelaskan mengenai informasi kontribusi mahasiswa pada akreditasi Prodi Teknik Industri. Kita ketahui di tahun depan kita akan melakukan reakreditasi begitu. Lalu apa saja sih kira-kira kontribusi yang bisa dilakukan ya oleh mahasiswa untuk dapat mensupport Prodi dalam melaksanakan reakreditasi. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Rani, monggo. Udah kelihatan ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kakton, Bu Maria, rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang sudah hadir ya sore-sore, sudah habis kuliah, mungkin udah capek. Kita bahas yang serius sedikit ya, tapi ini perlu kita bahas karena memang seperti yang Pak Kakton ceritakan ya, kalau kita rencana akan akreditasi, ya ini pasti sudah tahu lah ya, akreditasi kita masih kurang baik, tapi kenapa bisa terjadi itu kurang baik, terus gimana caranya kita bisa perbaiki. Nah, saya harapannya bisa share di sini dengan mahasiswa maupun sama-sama dosen. Oke, nah, akreditasi itu apa sebenarnya? Kalau kita melakukan suatu kegiatan, kita pengennya kan kegiatannya itu bermutu ya, baik segi kualitas maupun kuantitas. Makanya
dari segi pembelajaran juga harapannya perlu adanya akreditasi supaya mutu dari mahasiswa, mutu dari dosen, mutu dari fasilitas dan lain sebagainya yang terkait dengan pembelajaran itu bisa baik, bisa sesuai dengan harapan yang ingin kita capai gitu kan. Nah, itu juga tertulis di peraturan 20 tahun 2003, program studi harus punya akreditasi gitu ya. Kemudian kalau nggak terakreditasi gimana? Artinya kalau mahasiswa lulus pada universitas yang tidak terakreditasi, ijazahnya tidak diakui seperti itu. Nah, kalau akreditasi tahun lalu, 2 tahun lalu ya, 2018 kita alhamdulillah sudah akreditasi. Itu ada 7 standar namanya. Ada poin-poin, masing-masing ada instrumennya, ada isinya, ada penilaiannya. Kalau kita misalnya ini ya, kalau kuliah terus ada nilai habis ujian dapat nilai 1 sampai 0 sampai 100. Nah, hampir sama seperti itu. Standar 1 ada nilainya, Rata Pamong ada nilainya dan sebagainya. Nah, untuk akreditasi itu dilaksanakan setiap 5 tahun sebenarnya. Tapi karena kita masih baru, kita mulai itu 2015 ya, artinya kan kita akreditasi itu harus 2 tahun setelah prodi itu berdiri. Artinya kan 15, 16, berarti 17 dibikin dokumen, terus akhirnya kita akreditasi 2018. Nah, karena kita akreditasi pertama, ada beberapa poin yang kita masih belum ada, karena ada, ini kan nanti ya kelihatan di sini, standar 3 ada mahasiswa dan lulusan. Nah, karena banyak kriteria yang tentang lulusan itu, jadi kita masih kurang, itu salah satu. Nah, kemudian karena kita akreditasi pertama dan belum maksimal, itu C, nah, kita berhak untuk ajukan akreditasi lagi 2 tahun setelah akreditasi. Makanya kita coba untuk ajukan lagi awal tahun depan lah. Kita usahakan supaya kita bisa lebih baik karena sudah ada lulusan, sudah lomba-lomba sudah banyak, kurikulum sudah diperbaiki dan lain sebagainya. Sarana prasarana sudah bertambah lah, alhamdulillah, penelitian dosen dan lainnya juga bertambah. Cuman yang beda adalah kalau dulu 7, sekarang 9. Nah, makanya perlu banyak perubahan ya, meskipun judulnya kayaknya mirip-mirip ya. 1 tuh visi misi tetap, terus 2 Rata Pamong, 3 mahasiswa dan lain sebagainya. Masih mirip-mirip. Tapi instrumennya yang agak berbeda. Jadi kalau visi misi, kalau kemarin sempat dapat kuesioner visi misi itu ini ya, kita ngisi selesai. Tapi kalau yang kriteria 9 kita harus melakukan penjaminan mutu. Jadi visi misi ditanyakan, terus nanti mahasiswa paham atau tidak, terus dosen paham atau tidak, terus nanti gimana caranya supaya lebih paham lagi. Nah, ini makanya perlu berkelanjutan. Gitu. Nah, itu semua kriteria harus dilakukan yang seperti itu. Oke, ini contoh ya. Ini salah satu kriteria yang ada di akreditasi 9. Jadi kita lihat di sini publikasi ilmiah dosen tetap program studi. Kita bisa lihat ada jurnal, ada seminar, ada tulisan di media massa, di koran dan lainnya. Terus dibagi per tahunnya. Ada 3 tahun terakhir biasanya. TS itu tahun sekarang. Terus jumlahnya berapa? Nah, ini dihitung. Berapa poinnya? Kita lihat kriteria. Nah, kalau dulu kita hanya melihat dari jumlah penelitian atau jumlah publikasi dari dosen. Tapi untuk yang sekarang nggak hanya jumlah, tapi jumlah mahasiswa yang ikut penelitian dan pengabdian dari dosen. Nah, ini kan agak berbeda ya, makanya poinnya makin banyak. Ya sama kayak ini ya, IPK. Jadi antara 0 sampai 4. Oke, nah, so what? Buat mahasiswa, kenapa harus mikir seperti ini? Buat apa tahu akreditasi? Nah, kalau kita lihat di sini, apa ya, pembelajaran itu ada input, ada proses, ada output. Hampir seperti kalau kita perusahaan, ada input bahan baku, ada proses manufaktur misalnya, ada output produknya. Pembelajaran juga sama, ada input mahasiswa, calon mahasiswa, pembelajarannya ada, dosen, pependik, mahasiswa, alumni, terus nanti ada keluaran. Kenapa? Oh ya, ya Bu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, banyak stakeholder atau orang-orang atau pihak-pihak yang terkait di
akreditasi yang tadi 9 kriteria itu didetilkan lagi semua gitu. Nah, kalau kita lihat satu bagian aja ya, pembelajaran dan evaluasi, nah seperti ini. Bisa dilihat ya, lihatnya aja udah pusing pasti kalau mahasiswa. Jadi baru satu poin itu kita harus merencanakan perkuliahan seperti apa. Nanti kalau mulai ada kontrak pembelajaran atau tidak, RPS dikasih tahu apa tidak. Proses pembelajarannya ada nggak daftar hadirnya, ada tugasnya, terus nanti hasil UTS UASnya seperti apa. Terus hasilnya dari pembelajaran itu apakah mahasiswa paham atau tidak, nanti materinya sudah sesuai dengan teknologi saat ini apa tidak, itu semua dilakukan perbaikan dan evaluasi. Dan ini semua dihitung, dan harapannya ada apa ya, instrumen atau bukti-bukti kita melakukan proses itu. Nah, ini nggak bisa sendiri. Dosen untuk beberapa kriteria sendiri sudah apa ya, udah pusing nggak ya? Udah ada yang kami harus pegang sendiri, makanya perlu kerjasama. Bapendik mencari data bagian apa, dosen bagian apa, prodi bagian mana, institusi juga ada. Misalnya kayak karir center, nggak mungkin karir center di prodi, itu harus universitas seperti itu. Jadi butuh kerjasama, nggak bisa kita akreditasi, nggak bisa prodi sendiri. Enggak. Tapi tadi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang jawab gelap ya. Alhamdulillah ya semua, kebanyakan ya. Jadi harapannya dengan adanya sosialisasi ini kita bisa kerjasama. Oke, nah kontribusi mahasiswa di mana? Kalau tadi udah pusing ya, tapi itu kriteria dosen tentang pembelajaran. Nah, saya ingin sharing kontribusi mahasiswa sebenarnya di mana kalau akreditasi. Yang pertama sebagai calon mahasiswa, itu yang dihitung adalah passing grade. Berapa passing grade-nya teknik industri. Kemudian animo, kira-kira makin meningkat enggak orang yang mendaftar di teknik industri. Kemudian ada nggak mahasiswa asing masuk di teknik industri. Kemudian perbandingan antara jumlah dosen dan mahasiswa seperti apa. Nah, kalau sudah jadi mahasiswa, lain lagi pertanyaannya. Ada layanan kemahasiswaan, itu seperti apa? Misalnya UKM, terus ada rumah sakit, ada HMTI, termasuk ya layanan kemahasiswaan. Kemudian ada prestasi lomba yang tadi sudah disebut sama Abi ya. Prestasi lomba seperti apa, baik yang akademik maupun non-akademik. Ini terus interaksi dosen dan mahasiswa ternyata juga diukur, berapa banyak mahasiswa sering konsultasi dengan dosen, itu juga masuk. Kepuasan terhadap pengajaran, ini kalian kayaknya sampai bosan ya, udah ngisi kuesioner setiap dua kali per semester ya, sebelum UTS dan sebelum UAS, itu memang untuk menjaga kualitas mutu dari pembelajaran. Kalau sudah lulus, sebagai alumni baru lulus ya, yang dihitung apa? IPK lulusan, kemudian lama studinya, dan persen lulus tepat waktu. Jadi misalnya ada 10 orang yang lulus, berapa persen yang tepat waktu, itu dihitung. Nah, kalau sudah lulus, udah kerja, hitung lagi. Ukuran tempat kerjanya, misalnya dia apakah skala lokal, skala nasional, skala regional, internasional, itu juga diukur. Kemudian kalau sudah kerja, dia pasti punya atasan kan, kecuali ya mungkin wirausaha ya, kayak Wimpi tadi. Berarti atasannya juga ditanyain, sebenarnya kamu ada mahasiswa saya kerja di tempatnya Bapak, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan Bapak. Kemudian ada data tracer tadi. Jadi lulusan kan ditanya ya, kerja di mana, penghasilannya berapa, terus sudah berapa lama, bidangnya sesuai dengan bidang teknik industri apa tidak, dan lain sebagainya. Itu nggak cuma data aja, tapi harus konsisten. Jadi per tahun ada, kemudian kalau sudah ada alumni dikasih kontribusi juga apa enggak gitu. Kemudian yang terakhir tadi publikasi sudah sempat saya sebutkan ya, nggak cuma jumlah penelitian dosen, tapi mahasiswa berapa orang yang ikut penelitian ataupun pengabdian dosen. Nah, ini kita kan perlu kerjasama ya, jadi dosen juga mengumpulkan proposal penelitian, sama kayak proposal PKM lah ya. Kemarin deadline-nya juga bareng, proposal PKM dengan proposal dosen. Jadi itu untuk tahun 2021. Nah, mungkin bisa ada kerjasama berapa orang yang ikut penelitian atau pengabdian dosen. Nah, ini juga HMTI kan ada pengabdiannya kalau nggak salah. Nah, kita bisa kerjasama. Oke, nah ini contoh lagi ya, prestasi akademik. Nah, ini data yang sebelumnya. Kebetulan kan ada dua, prestasi itu ada dua.
Jadi yang akademik itu terkait dengan kebidangan kita, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Misalnya kalau dosen-dosen ada yang bidangnya, misalnya saya ergonomi, bikin paper ergonomi, kemudian Mbak Dian mungkin SCM, Bu Tigar SCM, kemudian yang lain juga Mbak Sofi manufaktur misalnya. Nah, kalau mahasiswa juga pasti ada lomba-lomba yang terkait dengan kebidangan. Misalnya kemarin ada kualitas, ada manufaktur, ada incal mungkin ya yang bebas, cerdas, cermat secara umum. Ada juga yang non-akademik. Misalnya kalau saya sukanya desain grafis, kemudian Mbak Dian mungkin karaokean, kalau bertiga nggak ada yang tahu kan. Nah, Pak Indra mungkin juga ngeband. Nah, tiap dosen juga punya minat dan bakat di non-akademik. Nah, mahasiswa juga pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Jadi gitu. Yang apa ya, prestasi itu luas, ada yang olahraga, ada yang mungkin suka puisi, Pak Sugeng itu suka sekali filosofis, jadi bisa konsultasi. Nah, oke. Nah, terus tadi dihitung ya, jumlah publikasi dari dosen, baik penelitian, pengabdian. Ternyata seminar-seminar yang dilakukan oleh mahasiswa itu juga dihitung, jadi dibedain. Ada yang namanya mahasiswa atau ada yang namanya dosen itu dipisah. Makanya mahasiswa mungkin ada yang KP ngerasa dipaksa untuk bikin publikasi karena ini juga sebagai prasyarat untuk akreditasi. Oke, nggak cuma akreditasi ya, ada yang dengar peringkat kita turun dari 20-an jadi 200-an ya. Ada ya pasti, ada yang kecewa, ya pasti kecewa. Cuma kemarin itu ada, ya salah satunya adalah masalah teknis, jadi pengisian data ada yang salah, tapi insya Allah tahun depan sudah lebih baik. Nah, salah satu pengisiannya itu adalah singkat mawa. Nah, singkat mawa ini hanya menghimpun lomba-lomba dari mahasiswa. Kita bisa lihat di sini kalau tahun 2018 itu masih banyak yang lombaan Belmawa, tapi makin ke sini makin porsinya berbeda dan makin banyak yang ekstrakurikuler gitu dan bentuknya pengakuan. Misalnya tadi ya ada yang sudah pernah sudah best paper atau apa, itu bisa jadi rekognisi. Mungkin teknisnya saya belum paham betul ya, tapi dengan adanya singkat mawa ini artinya peringkat dari universitas juga dipengaruhi oleh prestasi dari mahasiswa. Nah, rekomendasi kami, rekomendasi kerjasama HMTI dengan jurusan, yang pertama adalah koordinasi yang lebih baik. Mungkin melihat dari beberapa tahun ini ya, kegiatan penelitian dan pengabdian kita masih belum berjalan bareng. Jadi penelitian dosen pengabdian sudah jalan, terus nanti ada mahasiswa ikut dosen seperti itu. Terus nanti himpunan bikin sendiri pengabdian, penelitian, tapi sendiri gitu. Nah, kalau yang dimaksud di akreditasi, walaupun itu penelitian pengabdian HMTI harus ada pembimbing. Nah, sama juga kegiatan lomba. Kalau misalnya ada teman-teman yang mahasiswa yang ikut lomba, sebaiknya ada pembimbing karena itu baru bisa dihitung. Gitu. Terus manfaatkan fasilitas dan pelayanan univ yang ada. Jangan malu-malu lah, ada lapangan basket dipakai, ada ruang kelas, ada wifi, monggo dipakai. Kalau ada pelayanan kesehatan, konseling, kalau memang perlu silahkan dipakai. Dan manfaatkan fasilitas dan pelayanan ini nggak masuk hard dan soft aja ya. Jadi dosen pembimbing, baik TA, mau PA, mau KP, mau lomba, tolong dijaga dengan baik komunikasinya. Diskusi juga kalau memang ada yang ingin ditanyakan gitu, karena itu termasuk hal yang dihitung dalam akreditasi. Selain itu juga bisa membantu teman-teman kalau ada kebutuhan. Kemudian saya berharap setiap mahasiswa wajib ikut lomba. Tapi saya tidak syaratkan apakah itu akademik atau non-akademik. Paling tidak satu lah. Mau itu 1 kali lomba puisi, ya nggak masalah. Tapi pernah ikut lomba, karena itu akan jadi tambahan kalian lah. Karena kalau itu ditulis di CV ya, misalnya pernah ikut lomba, terus alhamdulillah kalau menang, itu kan bisa ditulis di CV. Nah, itu bukti kalau kalian pernah melalui sistem seleksi dari suatu kegiatan gitu kan. Kalau perusahaan kan juga gitu ya, menerima berapa orang rekrutmen terus nanti diseleksi. Nah,
dengan mengikuti lomba itu kalian mencoba untuk mengikuti bentuk seleksi yang ada, bersaing lah gitu. Kemudian pendapat mahasiswa ini kita butuh ya, nggak cuma yang menang aja, tapi kalau bisa mahasiswa-mahasiswa yang ikut lomba walaupun nggak menang. Nah kemarin kan alhamdulillah yang websitenya HMTI itu ada ya, kalau kita mau ada lomba, kalau mau daftar silahkan klik di situ. Nah, saya kurang tahu apakah itu masih berjalan apa enggak, tapi harapan saya kita bisa kerjasama antara jurusan dengan HMTI mendata mahasiswa yang ikut lomba meskipun itu nggak menang. Nah, karena kalau yang kalian lihat tadi kan ada ya penilaian kalau mahasiswa satu aja lolos juara 1, 2, 3 di internasional itu langsung 4 IPK-nya untuk yang lomba prestasi mahasiswa. Tapi kalau dia misalnya masih nasional berarti maksimal 3. Walaupun nasional 3, kalau misalnya kita bisa buktikan oh ada yang pernah ikut lomba internasional tapi walaupun belum menang gitu ya, itu masih mungkin 3,2 gitu. Masih ada pertimbangan di situ oleh asesor. Akhirnya kita sudah mencoba. Ya, paham lah ya, naikin IPK 0, itu berat loh. Jadi kita harus sama-sama di situ. Oke, mungkin itu materi dari saya, mungkin sedikit sharing ya tentang akreditasi. Semoga kita bisa sama-sama meningkatkan akreditasi kita yang sebaik-baiknya. So, mungkin terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ratot. Terima kasih banyak Bu Rani. Sudah cukup jelas ini tadi ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rani, apa saja poin-poin yang bisa kita manfaatkan untuk kita dapat berkontribusi ya dalam meningkatkan akreditasi prodi dari sisi mahasiswa begitu ya. Ya ini saya ada pertanyaan pribadi Bu Rani. Kalau menurut Bu Rani sendiri kira-kira pada bagian mana gitu yang mungkin dijalankan oleh mahasiswa TI Unsud yang menjadikan prioritas begitu ya. Apakah itu lomba kalau dari pengalaman Bu Rani sendiri dalam beberapa tahun ini untuk ya mendalami hal-hal yang berkaitan dengan ini tadi begitu Bu Rani. Apakah lomba, apakah penelitian ataukah bagaimana? Kalau menurut Bu Rani bagaimana Bu? Agar ada gambaran kira-kira mahasiswa itu bisa berkontribusi di bagian mana begitu. Oke, terima kasih Pak Katot. Mungkin ini agak pendapat pribadi ya. Kalau misalnya kita pribadi berprestasi, insya Allah prodi juga berprestasi gitu. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Cuman kalau kita lihat dari kriteria akreditasi, maka yang pertama itu kan lomba ya. Mungkin lomba itu mungkin jangka panjang karena saya melihat nggak mungkin kita yang sekarang menang lomba lokal terus tiba-tiba jadi lomba internasional, itu pasti perlu proses. Jadi makanya untuk tahun pertama kan kemarin banyak yang lomba lokal. Alhamdulillah sudah masuk ke lomba nasional. Ada menang di lomba nasional. Terus kemarin ada yang lolos di internasional meskipun nggak bisa pergi karena di Malaysia. Makanya alhamdulillah kita sudah berproses di situ. Gimana lagi untuk perbaiki, yaitu kerjasama antara dosen dengan mahasiswa, karena mau nggak mau akan lebih baik mahasiswa ada pembimbingnya, ada pembekalan sebelum berangkat, ada persamaan persepsi dari materi mungkin yang dari lombanya itu. Kemudian yang kedua, dari segi publikasi, mahasiswa itu hasil karya mahasiswa itu dihitung dan itu besar sekali ya. Kalau kita lihat kriteria 9 tadi itu nilainya 39% dari total akreditasi. Makanya kayak misalnya ada paper atau jurnal dibikin, terus kalau misalnya ada haki silahkan, ada hakinya LPPM atau ngurus sendiri juga nggak apa-apa, atau mungkin kerjasama dengan dosen. Saya ada produk ini bisa nggak dihakikan, oke, coba konsultasi dengan dosen gitu. Nah, mungkin saya lebih cenderung kayak ini ya, publikasi, karena itu kan nggak perlu banyak bersaing, tapi kita bisa beraktualisasi di situ, bisa bikin paper, bisa penelitian, mungkin ngajak dosen atau gimana bikin produk. Saya banyak itu mahasiswa yang PKM, cuman belum ini ya, belum detail lah
penelitian atau desainnya. Nah, makanya perlu kerjasama antara dosen dengan mahasiswa. Mungkin itu Katen. Oke, Bu Rani. Satu lagi Bu, kalau terkait dengan lomba sendiri itu di tingkat mana minimal lomba itu bisa diakui, Bu? Lomba yang diikuti oleh mahasiswa apakah harus nasional kah, ataukah lokal itu tetap bisa diakui, Bu, di dalam penunjang akreditasi prodi, Bu? Kalau akreditasi itu ada 2 ya. Jadi ada yang LKPS namanya itu kuantitatif, semua bentuknya data. Ada yang namanya LED itu evaluasi diri bentuknya cerita gitu kan. Kalau yang kualitatif, makanya kalau kita mau tingkatkan di LKPS itu harus juara 1, 2, 3. Mau yang akademik non akademik, mau yang lokal, nasional atau internasional. Itu aja. Datanya kuantitatif, jumlah, nggak bisa diubah-ubah. Tapi kalau kita mau tingkatkan dari misalnya tadi nilainya baru nasional, juara nasional berarti 3. Nah, kita mau tambahkan, kita pernah ikut jadi perlombaan internasional, tapi kita belum menang misalnya, sudah pernah lolos semifinal, kita bisa sampaikan di kualitatif. Makanya mungkin ini nanti tergantung asesor ya, apakah bisa melihat itu sebagai percobaan atau enggak. Tapi kita kan usahain, siapa tahu asesornya mau melihat itu sebagai potensi, jadi nanti nilainya bisa 3,1, 3,2. Nah ini lumayan kan, kecil tapi lumayan ini nilainya. Oke, baik Bu Rani. Ya, jadi memang lomba yang bisa diakui tadi ya, itu memang dari skala nasional, tapi itu tidak menutup kemungkinan memang lomba-lomba lokal itu bisa kita jadikan bahan untuk kita dapat melaporkan ya di dalam proses reakreditasi begitu ya. Dan kita ketahui juga memang tidak mungkin semua itu ujuk-ujuk tiba-tiba juara kadang gitu ya. Jadi kadang kita harus ikut dulu lomba di skala nasional, lalu skala provinsi mungkin ya, lalu bisa naik ke skala nasional maupun internasional. Nah, lalu ada juga mahasiswa kami Bu Rani seperti Rashid begitu, dia sering ikut lomba tenis begitu Bu Rani. Ini kan masuk ke dalam ranah non akademik ya Bu Rani. Apakah perlu bagi rekan-rekan mahasiswa itu yang sering mengikuti lomba ataupun akan mengikuti lomba itu melaporkan gitu. Kadang kita di prodi tidak tahu aktivitas lomba apa saja yang kadang diikuti oleh mahasiswa Bu ya. Jadi apakah menurut Bu Rani sangat diperlukan begitu Bu, rekan-rekan mahasiswa yang di luar sana sering banyak mengikuti lomba tapi kadang kita tidak tahu untuk melaporkan gitu, saya mengikuti lomba ini gitu, agar di prodi itu bisa tercover informasi dan menjadi bahan untuk meningkatkan menjadi bahan untuk meningkatkan akreditasi prodi begitu Bu Rani. Mungkin ada yang malu-malu ya, jadi begitu ikut lomba ya udahlah nggak usah dilaporin gitu. Padahal itu adalah salah satu masukan untuk kita prodi. Sebenarnya ternyata lebih banyak mahasiswa yang suka ikut LKTI atau misalnya banyak mahasiswa yang ikut poster. Nah, kita bisa misalnya bikin webinar tentang poster atau webinar tentang penulisan. Kita kan nggak tahu kalau misalnya nggak ada masukan dari mahasiswa. Nah, iya paling nggak pelaporan. Karena kayak misalnya gini ya, nggak haruslah ke dosen tertentu, tapi kalau misalnya memang ada yang terkait, ada yang tertarik ikut lomba, bisa ke PA-nya dulu. Nanti PA yang mengarahkan seperti itu. Oh iya ini topiknya ini, sebaiknya Bu ini atau Pak ini gitu kan. Nah, harapannya semua lomba yang diikuti mahasiswa itu terdata. Jadi kita tahu, misalnya suka desain grafis, nanti misalnya bikin kegiatan apa. Kalau misalnya industri nggak bisa, teknik prodi industri nggak bisa ngadain sendiri, ya kita kerjasama. Misalnya, ternyata lombanya tentang analisis data, kita bisa kerjasama LPTSI, bikin pelatihan Excel misalnya, atau pelatihan apa. Nah, ini kan harus ada masukan dulu dari mahasiswa. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk bikin pelatihan, tapi ternyata kalian nggak perlu, sudah dibikinkan dari ini ya, kalau yang pelatihan HMTI itu udah bagus-bagus banget itu kalau menurut saya, SolidWorks dan lainnya. Nah, mungkin kita bisa bantu di mananya. Nah, itu perlu dari mahasiswa yang menyampaikan. Mungkin itu Pak. Oke, baik Bu Rani. Oke, bagi rekan-rekan mahasiswa, kami persilakan bagi yang ingin bertanya ya untuk berdiskusi di sini, ataupun ingin memberikan masukan terkait hal-hal apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk
dapat meningkatkan akreditasi dari Prodi TI Unsud sendiri. Oke, kami persilakan bisa melalui kolom chat ataupun bersuara secara langsung. Oke, sembari kami tunggu pertanyaan untuk kita diskusikan, kami boleh meminta tanggapan pengurus HMTI ya, pengurus HMTI periode 2020. Kira-kira apa saja yang sekiranya bisa kita perkuat begitu ya untuk dapat saling berkontribusi lebih baik untuk prodi begitu ya, karena HMT sendiri kan pengayom gitu ya bagi mahasiswa dan juga sebagai suatu himpunan yang di dalamnya isinya adalah mahasiswa TI, di mana pastinya lebih dekat lebih dekat dengan mahasiswa begitu ya. Ada Ramdan ataukah pengurus himpunan yang ada di sini begitu? Boleh menanggapi? Adakah Ramdan, ketua himpunan, ataukah sekretaris himpunannya, ataukah pengurus yang lainnya? Dipersilahkan. Adakah pengurus himpunan di sini yang ingin menanggapi? Ya, ada Pak. Oke, Ramdan. Silakan. Kalau dari saya pribadi mungkin lebih ke saran buat pengurus tahun depan aja sih Pak. Mungkin buat ngajak teman-teman anggota yang lain buat lebih giat untuk mengikuti lomba aja Pak. Oke, lebih giat untuk mengajak rekan-rekan yang lain mengikuti lomba ya. Untuk himpunan sendiri masa periodenya sampai akhir tahun atau bagaimana ya biasanya kalau di sini, Ramdan? Iya Pak, nanti kita Desember udah LPDN. Oh, oke, tidak kerasa ya. Oke, terima kasih Ramdan. Ada tanggapan lain mahasiswa yang lain atau pengurus himpunan? Sembari kita tunggu tanggapan yang lain, ini ada yang bertanya, Bu Rani ya, izin bertanya Bu, apakah bisa lomba dikaitkan dengan tugas mata kuliah untuk memaksimalkan perlombaan, namun harus melalui seleksi jurusan terlebih dahulu untuk proses selanjutnya? Bu Rani, silakan. Oke. Kalau yang dapat mata kuliah saya mungkin sudah merasakan ya. Jadi untuk mata kuliah tertentu saya memang wajibkan pengganti tugas sebagai lomba atau ya gitulah. Nah, jangan lupa kalau kuliah itu kan ada tujuannya ya, ada kompetensi yang harus dicapai, ada teori yang harus diketahui, makanya nggak semua mata kuliah bisa langsung dialihkan ke lomba. Nah, kalau misalnya contoh di pertanian, metodologi penelitian di pertanian itu semester 3, makanya wajib untuk outputnya adalah proposal PKM. Nah, untuk di teknik industri kebetulan metodologi penelitian itu kita memang fokuskan ke proposal tugas akhir, makanya saya nggak bisa wajibkan di situ. Tapi untuk beberapa mata kuliah itu bisa aja untuk menerapkan perlombaan di situ. Jadi apa ya, kayak seleksi awal ya untuk lomba. Nah, gimana caranya supaya bisa seperti itu? Nah, artinya lomba apa dulu yang mau diikuti. Nah, karena terkait lomba apa yang mau diikuti, berarti kan himpunan ngajuin apa tahun itu. Kita kan tiap bulan Maret kita kan diskusi bareng buat ngajuin lomba-lomba yang ingin kita ikuti 1 tahun ke depan karena terkait dengan anggaran. Makanya kalau memang saran saya tadi bagus juga sih dari Ramdan, kalau himpunan saat ini kemarin kan sudah ada list ya lomba-lomba apa aja yang
diikuti oleh mahasiswa setahun yang lalu, setahun kemarin, apa yang tidak terlaksana. Berarti kalau bisa yang tahun ini, pengurus tahun ini menyarankan lomba-lomba apa yang kita bagus diikutin untuk yang tahun depan. Jadi pengurus tahun depan tinggal menjalankan karena anggaran itu Maret, padahal lomba mungkin sudah mulai Maret gitu. Nah ini kan perlu kerjasama ya, diskusi lebih awal gitu. Mungkin itu Yogi ya. Oke, baik. Bagaimana Yogi? Ada tanggapan? Oke, kami persilakan. Barangkali ada mahasiswa yang mau bertanya lagi. Silakan Dinda. Ingin bersuara secara langsung, kami persilakan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tanggapan Pak, mungkin rekomendasi saja sih untuk hubungan antara dosen dengan HMTI mungkin bisa mungkin bisa lebih diperbanyak lagi pertemuannya, misal kayak diskusi seperti ini, jadi nggak ada biskom di antara pihak dosen dan himpunan gitu Pak. Terus mungkin ada acara-acara apa gitu bisa biar diskusinya juga enak gitu Pak. Jadi lebih ke komunikasinya lebih diperkuat lagi aja sih Pak. Jadi biar sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Dinda atas saran. Nanti akan kita coba cari metode yang terbaik untuk dapat meningkatkan komunikasi ya antara mungkin himpunan terlebih dahulu dengan dosen gitu ya, yang pastinya hal-hal yang akan dibahas mengenai peningkatan kinerja prodi maupun yang berkaitan dengan akreditasi program studi ya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan oleh Wolas Saidi ya. Izin bertanya Bu, apabila kita baru memberitahu pihak prodi setelah selesai mengikuti lomba atau setelah melihat hasil dari lomba yang diikuti, apakah itu masih dapat terhitung atau memang harus memberitahu pihak prodi terlebih dahulu sebelum mengikuti perlombaan? Begitu kurang. Oke, silakan. Ini ya, kalau misalnya lombanya sudah terlaksana, ya nggak apa-apa. Yang hasilnya dari lomba itu yang diinformasikan ke prodi, karena itu kan bentuk kontribusi kalian ya. Kalian sebenarnya kan atas nama prodi kalian ikut lomba gitu. Mungkin tapi karena terbatas dana, jadi mungkin nggak semua bisa didanai. Nah, tapi paling tidak, kalau misalnya kalian ngasih tahu prodi sebelum lomba, artinya kan kami bisa minta dosen-dosen siapa yang mau membimbing mahasiswa ini supaya bisa hasilnya bisa lebih baik. Mungkin kalau kalian nggak ada pembimbing, mungkin lolos semifinal. Siapa tahu dengan adanya pembimbing itu bisa lebih baik misalnya. Nah, ini kan harus sebelum dari lombanya. Jadi kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa, bisa didata aja ke himpunan atau prodi, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin seperti itu. Jadi ya. Oke, baik Bu Rani, terima kasih banyak. Begitu ya, Wolas ya. Saya buka satu pertanyaan lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Untuk rekan-rekan mahasiswa. Ada? Sudah. Silakan Pak Hasim, monggo. Belum terdengar Pak Hasim? Belum terdengar Pak di sini Pak. Cek 1 2 1. Oke. Pertanyaan ini saya tujukan ke mahasiswa pada umumnya ya. Jadi tadi menanggapi pertanyaannya Yogi ya. Apakah bisa lomba dikaitkan dengan tugas mata kuliah? Nah, ini beberapa sudah saya terapkan, salah satunya di KWU misalnya, itu salah satu output sebelum UTS-nya KWU adalah proposal PKM. Nah, namun, ada namunnya ya.
ketika lomba kan membutuhkan pertama kreativitas. Ada lomba yang butuh kreativitas, ada lomba yang butuh inisiatif dan lain sebagainya. Misalnya contohnya lomba desain ya. Lomba desain itu butuh kreativitas mahasiswa. Lomba PKM juga butuh kreativitas mahasiswa. Judulnya aja Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ketika saya wajibkan misalnya outputnya adalah harus ikut lomba, harus ikut proposal PKM misalnya. Itu kendalanya nanti beberapa mahasiswa itu yang penting ajukan, yang penting tugasnya selesai. Jadi nggak benar-benar lombanya itu yang benar-benar diikutin dengan sepenuh hati gitu. Jadi efeknya ketika misalnya PKM, hasil-hasil dari proposalnya itu ide-idenya ide-ide yang menurut saya kurang inovatif, kurang kreatif. Termasuk ketika lomba-lomba desain juga ada beberapa yang bagus, ada yang sekedar ya yang penting tugasnya selesai gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke mahasiswa, apa yang kalian harapkan misalnya dari dosen untuk memacu kalian biar apa namanya ya, biar kalian terpacu untuk ikut lomba gitu. Jadi tadi kan dari Ramdan menyarankan nanti untuk pengganti kami Pak setelahnya yang HMTI setelahnya nanti kalau bisa diperbanyak lomba gitu. Nah, apa yang kalian harapkan dari para dosen sekalian ini untuk kalian agar kalian bisa apa namanya bisa lebih banyak ikut lomba? Apakah harus dipaksa dalam bentuk tugas mata kuliah misalnya seperti yang sarannya Yogi atau seperti apa? Biar tujuannya kita sama-sama untung, mahasiswa dapat prestasi, dosen secara institusi, secara prodi dapat daftar prestasi kalian yang bisa dimasukkan dalam poin akreditasi untuk pemanfaatan bersama-sama. Coba dari perwakilan mahasiswa silahkan dijawab coba. Oke, terima kasih banyak Pak Hasim. Jadi apa ya kira-kira yang bisa men-trigger mahasiswa gitu ya Pak? Ya, apa yang bisa men-trigger mahasiswa? Apakah harus dipaksa gitu gimana? Apakah harus diajak makan malam dulu ke Purwokerto gitu ya, kayak saya sama Wimpi gitu ya, sama Maya. Ya bercanda, oke. Silakan, atau ke Ramdan atau ke rekan-rekan mahasiswa yang lain. Sekedar informasi tambahannya di sini ya, untuk lomba-lomba yang berkelas kayak PKM itu sebetulnya itu bisa ditukarkan dalam bentuk nilai ya, untuk informasi aja. Jadi lomba-lomba yang secara universitas mendapat pengakuan contohnya PKM gitu, itu ketika lolos pada tahap ini kemudian didanai dan lain sebagainya walaupun nggak menang, itu lomba-lomba tersebut bisa ditukarkan dalam bentuk nilai, bisa ditukarkan dalam bentuk TA misalnya, dalam bentuk KP, itu ada ketentuannya di dalam peraturan universitas. Tapi ya gimana ketika masih saya jelaskan seperti itu masih belum cukup untuk men-trigger gitu. Apa yang kalian butuhkan dari kami untuk biar kita sama-sama nanti ada lomba, kita sama-sama ikut bareng, dosen sebagai pembimbing, mahasiswa sebagai peserta. Apa yang kalian harapkan? Monggo dari perwakilan mahasiswa. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Atau ketua himpunan? Atau ke rekan-rekan mahasiswa yang lain? Atau terutama yang mahasiswa yang angkatan-angkatan bawah ya, yang nanti menjadi peserta lomba berikutnya ya, yang masih angkat semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 ini potensi untuk menjadi peserta lomba berikutnya nanti. Monggo, silakan mahasiswa jika ada apa yang kalian harapkan dari dosen biar kalian bisa semangat lomba, biar bisa ikut lomba sana sini segala macam, atau butuh dana atau segala macam. Silakan, saya mau menanggapi rekan-rekan mahasiswa. Pak, izin menanggapi. Tes. Oke, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Yogi Purnomo. Saya izin menanggapi mengenai tadi Pak Hasim. Mungkin nggak banyak menanggapinya, namun ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saran saya yang pertama itu ya tadi yang memaksakan mahasiswa untuk mengikuti lomba dikaitkan dengan tugas, karena seperti yang kita ketahui bahwa selama
saya di Teknik Industri Unsur itu atmosfer keinginan lombanya itu belum ada gitu Pak. Mungkin hanya beberapa saja yang mengikuti. Namun dari semuanya itu ketertarikannya itu kurang gitu Pak. Mungkin yang pertama tadi dikaitkan dengan tugas, yang kedua kayak bikin suatu komunitas yang menampung atau yang menampung tim kemudian dilatih sedemikian rupa agar bisa selanjutnya untuk mendelegasikan lomba gitu sebagai delegasi gitu. Kemudian setelah itu ada pelatihan ya, karena kita sebagai mahasiswa itu kadang ketika ada perlombaan itu idenya agak agak susah, kemudian gimana nih proses selanjutnya ketika mengikuti lomba gitu, bagaimana untuk mengikuti lombanya, kemudian yang terpenting sih idenya Pak, mungkin barangkali dosen gitu ada ide atau sedikit ide diberikan oleh mahasiswa untuk mengikuti lomba, mungkin mahasiswa sangat senang gitu. Nah, selain itu juga teman-teman juga harus bisa mengajak juga gitu, ngajak teman-teman yang lainnya agar ikut lomba. Karena hanya beberapa saja yang ikut lomba dengan serius. Mungkin itu sih Pak dari saya. Oke, terima kasih banyak. Yogi, ini ada 3 catatan penting yang diutarakan oleh Yogi ya. Yang pertama tadi di-trigger melalui mata kuliah yang diikuti mahasiswa ya. Berarti lalu yang kedua membuat komunitas ya untuk dapat dilatih begitu dalam mengikuti lomba. Lalu yang ketiga ya peran serta teman dalam mengajak teman yang lain untuk mengikuti perlombaan. Ya saya setuju sekali yang terkait dengan perlombaan. Memang saya punya prinsip kadang kita bisa karena terbiasa itu yang pertama. Lalu yang kedua itu jangan melihat dari sisi kualitas apa yang kita kerjakan terlebih dahulu, karena yang penting kita tingkatkan aja kuantitas gitu ya. Kuantitas kita tingkatkan, lalu kualitas nanti akan ikut naik secara sendiri begitu ya, saat kuantitasnya lebih banyak. Artinya ya ikuti saja apa yang lomba yang ada yang kalian tahu begitu, lalu perlahan-perlahan itu nanti bakal kualitas dari apa yang kalian ikuti nanti akan mengikuti secara sendirinya begitu. Terima kasih banyak Yogi tadi ya. Selanjutnya ada tambahan ya, ini dari Bu Maria. Kami persilakan Bu Maria. Ya, terima kasih Pak Katon. Saya juga tidak terlalu lama karena memang sudah menjelang 5:30 ya, sudah mau masuk dan nanti jam 7 kami ada acara lagi. Jadi memang kalau untuk himpunan untuk tahun ini memang sudah berakhir untuk periode 2017 atau 18. Jadi nanti untuk yang tahun depan ini adalah untuk periode 2019. Jadi mungkin nanti sebenarnya pesan buat yang nanti akan menjadi ketua himpunan ataupun siapapun itu, nanti mungkin ketika ada program kerja, mungkin nanti bisa dipaparkan ke kami, ke dosen, dan mungkin di depan teman-teman semuanya yang nanti akan menjadi pengurus, supaya nanti kan kita akan di sana nanti akan bekerja bersama ya. Nanti mungkin kami bisa memberikan masukan yang bisa menambah program-program tersebut. Nah, mungkin nanti kalau waktunya terpisah itu silahkan saja, supaya mungkin kalau ada persaingan, jadi mungkin secara terpisah atau mungkin bersama-sama itu silahkan. Dan saya harap sebelum programnya itu dilaksanakan, biasanya kan setelah atau sebelum ya program itu ya, setelah jadi ketua himpunan atau sebelum? Kalau saya sebelum. Jadi sebelum menjadi sebelumnya nanti mungkin ada paparan untuk orasi seperti orasi program kerjanya yang dilaksanakan itu apa. Mungkin sudah mendengar apa yang sudah disampaikan Bu Rani. Jadi semua kegiatan mahasiswa itu kami rekam untuk kami laporkan untuk akreditasi. Jadi kita bersama-sama untuk meningkatkan akreditasi prodi. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri, kami juga butuh teman-teman mahasiswa semua untuk bersama-sama untuk memperbaiki jurusan kita. Nah, untuk menanggapi tadi, sedikit saya menanggapi yang tanggapan dari Yogi ya.
bahwa kami sebenarnya bisa ya untuk melakukan kegiatan secara berkala, mungkin nanti bisa kami sedikit nanti kami tampung untuk evaluasinya. Nanti akan kami buat, saya selaku pembina himpunan ya, mungkin nanti kita bisa sharing, jadi mungkin kita bisa sharing satu semester nanti berapa kali ya, nanti kita sharing untuk beberapa saat, silahkan nanti dari himpunan nanti mengagendakan saja nanti untuk kami bisa sharing untuk itu. Jadi nanti mahasiswa sharing keluhannya apa, kelebihannya apa, nanti kita bisa sharing. Mungkin dan saya untuk yang anggota himpunan yang nanti akan sebagai pengurus, mungkin bisa membuat suatu program kerja yang kira-kira nanti bisa mendukung akreditasi dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian untuk yang Yogi ya, tadi untuk dosen membuat suatu keilmuan yang kira-kira mendukung. Nah, mungkin kalau yang kami yang merangkul itu mungkin lebih enak kalau HMCI ya. Mungkin nanti kami bisa menjadi pembinanya. Nanti misalkan, oh ini sekiranya nanti ada suatu kelompok kalian, mungkin kami bisa membimbing. Itu mungkin bisa. Tapi kalau misalkan dari kita yang menawarkan, biasanya malah nggak ada yang ikut gitu. Jadi mungkin dari himpunan yang mungkin untuk mempromosikan ini, misalkan nanti ada lomba apa, mungkin bisa menggolongkan. Jadi kami butuh peran serta dari teman-teman semua untuk mengajak ke ikut kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi peran himpunan ya. Karena kalau kami yang merangkul, kami yang menawarkan, biasanya nggak ada yang mau gitu. Apalagi yang SDM yang menawarkan, pasti nggak ada yang mau biasanya. Ya, jadi mungkin kita tidak bisa menyuapin ya. Jadi misalkan kita tidak bisa selalu nanti langsung membimbing terus gitu. Mungkin nanti teman-teman semua juga misalkan punya kelompok, oh saya tertarik nih di ergonomi, mungkin nanti buat kelompok, buat buat kegiatan yang nanti kami bersedia untuk membimbing ke sana gitu. Jadi nanti kami terbuka untuk nanti membimbing suatu kegiatan-kegiatan yang mungkin MTI selenggarakan. Kalau kami yang menawarkan mungkin terasa ya nggak mau gitu. Jadi biasanya terasa susah gitu mahasiswa untuk ikut kita itu udah takut duluan gitu. Tapi beda kalau misalkan dari HMTI yang membentuk kelompok kegiatan misalkan yang nanti akan dibuat untuk ke lomba gitu. Teman-teman mahasiswa akan lebih asik untuk lebih berinisiatif untuk mengikuti itu dibandingkan kami yang membuka itu. Seperti itu. Kami tetap mensupport kami tidak akan melepas tidak, tapi mungkin bisa muncul dari teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Itu jawaban dari saya. Mungkin saya cukupkan, Pak Katon. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik Bu Maria. Jadi memang peran serta himpunan ya, memang menjadi salah satu peran serta yang krusial ya, karena memang himpunan tadi menjadi salah satu pengayom gitu kegiatan-kegiatan dari mahasiswa teknik industri. Dan memang dosen sendiri tidak bisa full 24 jam untuk itu ya, dalam tanda kutip tadi yang Bu Maria bilang mensuapi begitu ya. Memang harus ada cara lain untuk kita dapat berjalan bersama-sama tapi dengan cara yang optimal begitu. Ya, itu dari kami. Bu Rani, atau ada tanggapan atau masukan? Tidak ada. Dari Bu Maria juga cukup. Kami cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan mahasiswa tadi diskusinya terkait dengan MBKM dan juga bagaimana kontribusi mahasiswa terhadap akreditasi prodi gitu ya. Memang kami harapkan mahasiswa berkontribusi lebih dan banyak begitu terkait dengan akreditasi prodi, bisa dilakukan mulai dari sekarang ataupun dilakukan ya kita mulai dari sekarang bersama-sama begitu. Kami cukupkan kegiatan di sore hari ini dan tetap jaga kesehatan ya buat rekan-rekan mahasiswa karena pandemi masih berjalan itu. Semoga kita diberi kesehatan ya dan dijauhkan dari corona begitu ya. Untuk sesi terakhir adalah sesi dokumentasi. Kami mohon untuk rekan-rekan mahasiswa untuk menyalakan
videonya sebagai dokumentasi kegiatan di sore hari ini. Kami persilakan ya. Bagi yang mau menyisir rambutnya terlebih dahulu ya, kami persilakan juga. Begitu, nyalakan. Oke, ditunggu yang lainnya. Ya, Tantra tadi sudah menyalakan, dimatikan lagi Tantra. Apa tadi tulisannya? Bukan. Oke, Dinda sudah nyalakan. Silakan Bapak Ibu yang lainnya dan juga rekan-rekan mahasiswa. Fauzi, terima kasih Fauzi. Azura sudah menyalakan, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, tunggu. Ramdan, Kiki. Boleh sisiran dulu. Francisca sudah menyalakan, terima kasih. Rekan-rekan yang lain, Tantra kamu di mana Tantra? Nah, oke. Silakan bagi yang mau melakukan pengambilan foto. Apakah Pak Indro? Yang mau mengambil foto Pak Indro? Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa untuk menyalakan videonya 1 menit. Pak Musmalim ini belum, Pak Musmalim. Raffi, Ahmad Faisal. Baik, kita foto ya. Oke. Saya screenshot 1, 2, 3. Saya paste dulu nanti lupa. Oke, yang page kedua. Oke, page kedua. 1, 2, 3. Page 1 tadi Bu. Next. Page 3 nggak ada yang nyalain kamera ini. Mungkin sudah Pak Katon? Oke, sudah. Terima kasih banyak Pak Indra. Terima kasih banyak juga rekan-rekan mahasiswa atas partisipasinya di sore hari ini. Dan terima kasih banyak juga Bapak Ibu dosen sudah meluangkan waktu untuk join di kegiatan di sore hari ini. Semoga hal-hal yang akan kita jalani ke depan bisa berjalan dengan optimal dan baik ya, terutama di kegiatan reakreditasi seperti yang akan dilakukan di tahun depan gitu ya. Mohon partisipasinya juga rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri kegiatan sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bu. Terima kasih Pak.